Loh Pak, kok malah nongkrong di sini? Emang nggak kerja Pak? Saya ini nganggur. Namanya siapa Pak? Darja. Darja apaan Pak? Modar karena nggak kerja. Cari kerja, jangan nganggur. Nganggur itu indah. Nganggur indah, damai itu indah. Nganggur juga indah. Kok bisa? Saya nggak dimarahin bos. Tak wajib absen. Bangun juga seenaknya. Apa itu nggak indah? Emang dulu kerja di mana Pak? Di perusahaan, tapi dipecat. Kenapa dipecat? Masa saya dituduh menggelapkan uang perusahaan 50 juta? Wah, itu sih sewenang-wenang Pak. Bapak harus protes ke perusahaan. Bos suruh membuktikan. Saya sudah protes. Bos saya suruh buktikan. Lah hasilnya Pak? Ya terbukti. Wong edan. Ini kemarin ibu ini paling gacor. Tiba-tiba kemarin menangis mewek seperti yang saya sampaikan kemarin setelah diperiksa. Makanya jangan terlalu. Apa salahnya menangis? Apa salahnya menangis? Saya tidak mengganggu pemerintah, saya tidak korupsi. Ya, kenapa? Apa salahnya menangis? Merdeka. Ya betul, pasti. Kami memang pejuang. Mau apa? Lalu Anda siapa? Anda siapa? Saya tanya. Anda apa? Mau nangis, mau berjuang nggak apa-apa. Namanya pejuang biasa. Merdeka! Merdeka! Wah, ini luar biasa nih pengorbanan dari Bapak Anies, luar biasa ini. Apa komentar kalian? Luar biasa. Macam mana mau dibilang ya, kayak kami ini nggak bisa dikatakan luar biasa. Kami biasa di luar bang. Paten kali bang, sebentar dulu bang, itu berita dari mana? Hah? Kok kayaknya penuh keraguan gitu loh mengucapkannya itu gitu loh. Dan kami pun juga agak meragukan gitu loh bang. Pertanyaannya, abang anak abah? Baru kali ini ada orang hartanya 11 miliar yang disumbang 300 triliun. Dari mana jalannya? Anies Baswedan hartanya 11 miliar. Belum termasuk utang. Aku dengar berita, ku cari ya kan, ku coba untuk verifikasi berita aja ya kan. Yang ada cuma utang Anies. Anies punya utang. Hartanya 11 miliar, belum termasuk utang. Aku berpikir, kayak mana caranya dia bisa nyumbang 300 triliun? Aku mikirnya memang aku yang bodoh atau memang SDM-ku terlalu rendah untuk mencerna berita ini gitu loh. Iya kan? Cepat percaya aku sama Bang ini, biar tahu kalian. Dan ternyata biar tahu kalian, setelah banyak orang-orang yang nge-tweet videonya ini di TikTok ya kan, bikin klarifikasi lah dia. Ini klarifikasinya, dengarkan. Kalian harus minta maaf dengan Bapak Anies Baswedan karena kalian menuduh beliaulah yang menyumbang dana sebanyak 300 triliun untuk korban banjir yang ada di Sumatera dan juga yang ada di Aceh. Di video itu, saya menyebutkan adalah Bapak Anies menyumbang dana sebanyak 300 triliun untuk korban banjir. Bukan Bapak Anies Baswedan, tapi Bapak Anies. Nama Bapak Anies itu sangatlah banyak. Jadi kalian menuduh Bapak Anies Baswedan. Jadi salah besar tuh. Ngeles kau. Pandai kali kau ngeles. Bapak Anies, saya tidak bilang Anies Baswedan. Aku pun sebetulnya jujur aja ya kan. Mendengar berita itu pun juga nggak usah dikasih tahu, nggak usah kau bikin klarifikasi. Aku pun juga meragukan. Kau bodoh-bodohi masyarakat seluruh Indonesia. Dan tahu nggak kalian, katanya dia minta untuk diundang di TV-TV. Ada videonya itu, cuman malas sekali aku menampilkannya kan. Nanti jadi dia yang terkenal. Udah heboh semua orang kau bikin. Anies Baswedan nyumbang 300 triliun. Sedangkan negara belum mengeluarkan uang sebesar itu. Kau kalau ngomong mikir-mikir dulu. Pernah kau lihat uang sebanyak itu? Hah?
Pernah nggak? 300 juta pun belum tentu bisa pernah kau lihat. Bukan menghina, bukan. Kalau mau bikin hoax, ya kan, itu diukur dulu gitu loh. Kau ukur dulu hoax itu dengan orang yang kau bicarakan. Sama nggak kemampuannya gitu loh. Sedangkan Bapak Prabowo kau bilang menyumbang uang pribadi 300 triliun ya. Uang pribadi 300 triliun. Itu masih tanda tanya besar. Apalagi Anies. Aduh, udah sempat aku bikin klarifikasi mau minta maaf aku sama si Anies selama ini sudah membuli dia, betul. Minta maaf lah dulu Bapak Anies. Udah aku susun kata-katanya biar tuh ya. Surat terbuka kepada Bapak Anies yang terhormat. Saya secara pribadi maupun para belak minta maaf. Saya kira selama ini Bapak Anies cuma taunya ngomong doang. Ternyata Bapak Anies sangat memikirkan bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak yang sudah menyumbangkan 300 triliun secara diam-diam. Dan juga terima kasih atas perhatiannya. Dan tolong Bapak ya, itu orang yang menyampaikan berita itu Bapak, tolong itu dipelihara bagus-bagus. Karena kami merasa termotivasi Bapak. Dengan pernyataan abang tadi itu merasa termotivasi. Tolong itu dipelihara bagus-bagus Bapak, dikasih makan. Ya, dibelikan bajunya. Kalau bisa kasih uang untuk operasi plastik Bapak. Ada aja. Dan justru biar tahu kalian, Anies Baswedan dalam perjumpaannya dengan mahasiswa, ya kan? Bentar dulu, ya. Anies Baswedan sebetulnya nyumbang berapa sih? Hah? Dari tadi kita katakan 300 triliun. Ada yang tahu nggak nyumbang berapa dia? Ada katanya, ya kan, Humanis Project, ya kan, Humanis Project katanya itu sudah mengumpulkan uang sebanyak 1,8 miliar, ya kan begitu, dan sudah dikirimkan ke korban bencana alam. Humanis, Anies tulisannya, ya kan begitu. Aku nggak tahu kebenarannya itu betul atau tidak, ya kan. Kalau memang betul, terima kasih. Yang jadi pertanyaan itu uang Pak Anies semua bukan? Tetap juga dia menghimpun donasi untuk dikirimkan sama orang. Nggak semua uang dia itu. Udah dibilang uangnya 11 miliar belum terikut utang. Nggak tahu kita utangnya entah 12 miliar. Berarti hartanya minus. Dan tahu enggak kalian, ternyata ya ada seorang tokoh agama marah kali sama abang. Marah biar tahu kalian. Siapa bilang? Yusuf Mansur. Kita dengarkan. Secara diam-diam ternyata Bapak Anies menyumbangkan dana untuk bencana banjir yang ada di Aceh dan di Sumatera sebanyak 300 triliun. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Dari mana? Nah, Pak Ustadz biar tahu kalian. Pak Ustadz ini jangan main-main kalian. Ini mau beli klub sepak bola Manchester United. Ngamuk dia loh, nggak mau dia tersaingi. Dari mana duitnya? Bilangkan Ustadz Yusuf Mansur nggak percaya, apalagi hukum perbelak. Dan tahu nggak kalian ya, Anies Baswedan ya di dalam pertemuan dengan mahasiswa memberikan kuliah umum dia ya, katanya ya, orang-orang atau pejabat-pejabat yang datang mengunjungi korban bencana alam itu cuma sekedar pencitraan. Ya, kita dengarkan. PR untuk mengisi kepercayaan publik. Akhir-akhir ini banyak orang datang ke tempat bencana, tetapi bukan meningkatkan kepercayaan,
tapi meninggikan sinisme. Betul nggak, teman-teman? Kita sedang mengalami krisis atas kepercayaan itu. Nyinggung siapa kau? Nyinggung Zulkifli Hasan? Nyinggung siapa? Nyinggung Ferel? Nyinggung siapa? Siapa yang berkunjung kemarin ke tempat bencana alam? Nyinggung Wapres? Nyinggung Bapak Prabowo? Masih lebih mulia dia dari mereka itu daripada kau. Kau udah bikin apa? Orang lagi bencana alam, kau ngisi seminar. Yang kau omongi kekurangan pemerintah, yang kau omongi kekurangan pejabat, kau bikin apa? Gak usah ditanya kayak gitu pun, kau bikin apa? Emang dia siapa? Pejabat bukan, anggota dewan bukan, presiden apa lagi? Karena memang ini kebisaannya Anies satu-satunya, ya kan? Ngisi kuliah, ngisi seminar, nggak cocok dia ngisi anggaran. Nggak cocok dia mengisi anggaran ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Makanya ada kelebihan bayar. Nggak bisa dia, nggak pandai dia. Untuk Jakarta aja di amburadul, apalagi Indonesia. Makanya yang cocoknya itu dia ngisi kuliah, ngisi seminar. Ya, coba bayangkan kalian. Kemarin waktu zaman Bapak Joko Widodo, ya, yang dijilat Bapak Joko Widodo. Kan begitu, setelah itu waktu jadi gubernur, menjilat dia lagi sama Bapak Prabowo. Waktu dia mau jadi capres biar tahu kalian, menjilat dia sama masyarakat Aceh. Makanya itu suaranya menang di Aceh. Tapi begitu Aceh dan Sumatera Barat terkena dampak bencana alam, dinyinyirinya orang yang nyumbang ke Aceh dan Sumatera Barat. Dibilang katanya itu pencitraan. Otakmu di mana? Otakmu di mana? Tunjukkan dulu udah apa yang kau lakukan rupanya sama masyarakat Aceh. Tapi yakin kalian, jujur aja aku bilang, ya kan, 2029, ya 2029, kalau mencalonkan lagi Anies Baswedan, tetap menang itu di Aceh sama Sumatera Barat. Gak ngerti aku ngelihat. Aduh. Ya, tapi kalau misalnya dibilang begitu, ya kan, untuk apa Anies Baswedan datang ke Aceh? Dia kan bukan pejabat. Ferry Irwandi bukan pejabat. Pras Teguh bukan pejabat. Bukan. Raffi Ahmad memang pejabat sekaligus selebriti. Makanya dia bisa ngasih 5 miliar. Kasih dong Pak Anies 5 miliar. Opung Parbela kau ngasih berapa? Janganlah. Aku meniru ilmu yang dibikin Pak Anies ini, ya kan. Aku nyumbang 300 triliun tapi diam-diam. Nyumbang aku ya 300 triliun juga tapi diam-diam.